Banyak pembelajaran, nah? Semua ya? Masuk semua? Ya. Siapa yang belajar hari ini? Yoga. Ya, yoga. Dua. Ini. Coba. Aku adalah yoga. Belajar tidak boleh guyon ya. Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kelas-kelasnya memimpin doa. Cakap doa mulai. Kalau saya kali ini kita akan belajar tentang yaitu P5. Apa itu P5? Proyek mengangkat tim pelajar Pancasila. P5. Ya. Hari ini kalau saya membuat tema, ya. Kalau saya kali ini akan menjadi kaya. Temanya angkat tapi bisa menjadi kaya. Itu banyak hidup berkelanjutan. Sampahku menjadi karyaku. Nah, karya apa? Kita memilih sampah saja yang bisa dimanfaatkan. Tapi langkah pertama tujuan belajar kali ini yaitu peserta didik diharapkan menjadi kaya. Temanya sampah tapi bisa menjadi kaya. Itu banyak hidup berkelanjutan. Sampahku menjadi karyaku. Nah, karya apa? Kita memilih sampah saja yang bisa kan mampu mengidentifikasi permasalahan lingkungan di sekitar kita. Artinya menjaga kebersihan anggota saya lingkungan kita, menunjukkan sikap proaktif melalui tindakan nyata seperti daur ulang sampah. Ya. Itu tujuan pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menampilkan video. Kemudian akan menampilkan video tentang sampah. Sampah itu biasanya kalau di mana kalau kebanyakan menyebabkan banjir. Karena sampah dibuang akhirnya di saluran air masuk ke kolong-kolong jembatan atau di kali-kali kecil itu akhirnya tersumbat. Itu menyebabkan bencana atau banjir. Kalau kita memang tanya wah, ya, kalau kita tahu kita jadi orang setan harus menjaga kelestarian lingkungan. Jadi membawa sampah pada tempatnya atau mengolah sampah menjadi benar. Ini ada video. Kalau saya mau video, nanti kalian dibuka buku dan pensilnya, ya kan pensil dan buku. Saya buka videonya tentang sampah. Apa ada dari sampah? Setelah kita membahas kenapa sampah itu bahaya di dunia, sekarang kita bahas apa saja bahaya sampah plastik. Pertama, pencemaran air tanah. Bahaya yang bahaya dari sampah plastik dapat masuk ke dalam tanah dan air tanah. Jadi ini menyebabkan tubuh manusia terkena air tanah. Di mana bentuk sehari seperti ini. Ketiga, bahaya pencemaran plastik dapat berubah menjadi mikroplastik jika terpapar sinar ultraviolet. Anak berbahaya pada tinggi. Mikroplastik adalah plastik berukuran dengan ukuran 0,1 hingga 5 mm. Karena sangat kecil. Apa itu sampah organik? Sampah organik adalah sampah sisa yang masih bisa dimanfaatkan menjadi bahan yang layak pakai lagi. Sampah jenis ini bisa terurai. Meski dibiarkan begitu saja, sampah ini akan hilang dengan sendirinya. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Dari keluaran lingkungan akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap. Hasil pembusukan dari sampah organik yang cepat. Sampah organik dibagi menjadi dua jenis, yaitu pertama, sampah organik basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang banyak mengandung air. Contohnya sayur, kulit pisang, buah busuk, kulit bawang dan sejenisnya. Manfaat sampah organik yang pertama, bisa digunakan untuk kompos atau pupuk organik. Sampah organik seperti buah-buahan busuk, contoh sampah anorganik adalah plastik, botol atau pelayanan minum, kresek, dan bekas, besi, kaca, kabel, barang elektronik, bola lampu, plastik, dan lain-lain. Pelajaran kelima yaitu tadi sudah memilah sampah yang bisa dimanfaatkan,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pada pertemuan yang kedua ini pertemuan yang kemarin kita sudah belajar tentang dampak negatif sampah dan positifnya apa ya. Terus pertemuan kali ini kita akan membahas tentang manfaatnya atau nanti mencari sampah-sampah yang bisa dimanfaatkan dan membedakan sampah antara sampah organik dan anorganik. Ya. Kali ini kita kedatangan tamu yaitu sebagai kepala sekolah yaitu Bu Tati ya, nanti menjelaskan tentang menjaga kelestarian lingkungan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 semua, di sini saya untuk memberikan arahan tentang apa itu yang dinamakan kelestarian lingkungan, ya. Terutama adalah kelestarian lingkungan yang di sekolahnya. Bagaimana cara menjaga sampah? Sampah itu kan ada dua macam, ada sampah anorganik dan sampah anorganik dan sampah organik. Sampah anorganik itu apa? Sampah yang tidak bisa busuk. Seperti dari plastik, apa itu botol minuman, ada apa itu gelas-gelas minuman, itu termasuk sampah anorganik, tidak bisa hancur yang sendirinya. Yang sampah organik dari daun-daun itu disapu, kalau itu dibakar bisa hancur sendiri, itu namanya sampah organik. Itulah yang bisa saya jelaskan kepada kalian semua, kiranya bisa bermanfaat untuk kalian. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, pada kali ini kita akan memberikan penjelasan sekitar kira-kira sekitar tentang sampah. Ya. Jadi kita perlu tahu tentang sampah itu secara garis besarnya kan ada dua macam. Ya loh. Ini nanti semuanya itu bisa dikelola dan bisa dibudidaya istilahnya didaur ulang dan dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berharga atau dapat diuangkan kembali. Jadi seperti itu. Jadi ya, orang sukses itu belajarnya ya dari hal-hal yang sekecil itu. Jadi semuanya itu bisa dikelola dan bisa dibudidaya istilahnya didaur ulang dan dapat menghasilkan sesuatu yang sangat berharga atau dapat diuangkan kembali. Jadi seperti itu. Jadi ya, orang sukses itu belajarnya ya dari hal-hal yang sekecil itu. Jadi Selanjutnya kita memilih sampah di tempat sampah ya, nanti dipilih antara sampah organik dan anorganik. Silakan kita keluar sebentar. Ini sudah mempelajari dan dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah dan Ibu Kepala Sekolah dan guru Pujoka yaitu Pak Wardoyo ya, tentang sampah-sampah yang bisa digunakan dan sampah organik dan anorganik tadinya. Ini termasuk sampah organik yang bisa dibuat pupuk. Ya, ini direndam beberapa kali, itu nanti akan bisa menjadi pupuk. Ini namanya sampah organik. Ini bisa hancur dengan sendirinya. Ya. Yang kedua, sampah anorganik. Ya. Sampah anorganik ini juga ada seperti kaleng, ada kaleng di sini. Ya, seperti apa gelas minuman, ya seperti sedotan. Ya, ini namanya sampah anorganik. Ini tidak bisa hancur ya kalau dihancurkan. Makanya daripada tidak ada gunanya, kita dimanfaatkan untuk membuat kerajinan seperti bunga atau asbak atau kaligrafi ya. Ini bisa dibuat bunga-bunga. Saya akan minta dulu, saya akan angkat dari video. Warahmatullahi wabarakatuh.
warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerajaan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam bermusyawarah perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak, ya. Selanjutnya kita mendaur ulang dari sampah-sampah yang sudah kita kumpulkan, yang sudah kita pilih, ya. Tapi sebelumnya, kalian mau menunjukkan video dan tujuan kali ini, tujuan belajar kali ini yaitu siswa diharapkan mampu mempraktekkan cara mendaur ulang sampah pasti menjadi produk yang bermanfaat. Contohnya membuat kerajinan bunga atau pot atau kaligrafi, termasuk daur ulang sampah plastik. Ya, siswa mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menghasilkan karya nanti. Jadi nanti kalian belajarnya kelompok untuk membuat karya nanti. Selanjutnya, kalian mau kita belajar kaligrafi. Kita mulai membuat kerajinan, ya. Ada yang membuat kerajinan kaligrafi, bunga dan apa tadi? Ya. Terus itu dikerjakan sesuai kelompoknya. Silakan mengumpul sesuai kelompoknya masing-masing.
namanya membuat kerajinan? Menempelkan Pak, susah banget. Ketika menempelkan. Oke. Apa namanya? Oh tadi fotonya karena harus mencari kemana-mana ya. Ayo, ayo, apa namanya membuat kerajinan seperti ini? Sulit sih. Semuanya apa? Menempel. Ya. Mengelim. Menempel mengelim. Ya. Butuh kreativitas yang sangat. Ya. Oke. Terima kasih. Ya, tema kali ini sudah selesai, sudah membuat kerajinan tadi. Maka dari itu